Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Maulani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Di sini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di wilayah Desa Margajaya yang didampingi oleh dosen pembimbing saya, Dr. Yan Dwi Puspita MPD. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh duduk? Oh iya, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Iya. Ibu. Saya Junior Maulani dari mahasiswa dari KIP Siliwangi sedang ada tugas kegiatan kuliah kerja nyata untuk mewawancarai 3 pendamping keluarga yang salah satunya adalah Ibu. Ada komunikasi antara guru dengan orang tua yang memantau proses pembelajaran anak dari rumah. Siapa ibu? Ya, ibu gurunya ada komunikasi sama ibu gitu Iya. lewat WhatsApp atau Iya, ada. Terus mata pelajaran atau tugas apa saja yang sulit bagi anak dalam pembelajaran daring? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Mana cara ibu membimbing anak untuk pembelajaran tersebut? Caranya di itu apa tuh? Diawasi, Dipantau. dipantau. Ya. Apa saja yang sulit bagi anak dalam pembelajaran daring? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Apa saja yang akan dilakukan dalam memantau aktivitas pelajaran anak dari rumah? Aktivitas belajar anak dari rumah. Seperti misalkan memantau memeriksa dulu Ya. atau langsung dikumpulkan aja gitu. Ya dicek lagi, diperiksa lagi. Ya. Kalau ada yang belum diisi baru di itu. Kalau udah komplit mungkin Udah langsung beres. dikumpulkan Ya, gitu kalau ya. udah beres. Kalau itu sistem pengumpulannya per hari apa per minggu gitu? Kadang seminggu sekali, kadang ada seminggu 2 kali. Jadi dijadwal. Di sini saya akan memberikan solusi gitu ya, Bu. Iya. Kalau misalkan kesulitannya dalam bahasa Sunda itu kan mungkin kan kita itu orang Sunda ya, Bu. Iya. Kalau misalkan sulit memahami dalam bahasa secara buku gitu, lebih baik berkomunikasinya gitu, ibu-ibu ya, memberitahu bahwa kan bahasa Sunda itu ada Sehari-hari. ya, ada tingkatannya buat orang dewasa, Iya. buat masih bawah Iya, gitu kan. iya. Nah, ibu harus ditanami itu mungkin kepada anaknya supaya lebih paham lagi. Jadi Iya. nggak salah kan, kalau Sunda mah ada yang kasar gitu Iya, ya Bu, iya, bahasanya. iya. Jadi kayak gimana gitu ya. Assalamualaikum. Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu sekaligus mengetahui tentang pembelajaran daring. Yang pertama, selama proses belajar dari rumah, apakah orang tua wali mendampingi anak belajar? Untuk belajar didampingi, cuman jadi untuk melihat si anak bener nggak ngerjain tugas. Kalau misalkan ada yang ngerti, jadi bisa ditanyain. Gitu. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh anak saat pembelajaran daring, dan faktor apa yang menjadi pemicu kesulitan itu?
Ada sih, jadi kayak emang pembelajaran dari itu kayak lebih nyantai kan kasarnya kalau di rumah yang biasanya harus sekolah bangun pagi jam 7 udah bangun, sekarang bangunnya siang, kadang susah. Terus kadang si anak tuh kayak main HP misalkan kerjain tugas, tapi alasannya terus sampai siang kerjain tugas padahal bukan gitu. Oh iya, jadi ngebohong gitu, jadi pakai alasan gitu ya. Terus apakah ada komunikasi antara guru dengan orang tua dalam memantau proses pembelajaran dari rumah? Ada sih, kalau dulu pasti nanyain kalau misalkan jam 12 atau jam 2 belum ngumpulin tugas, pasti tuh ada konfirmasi ke orang tua tuh, kenapa si anaknya sakit kah atau gimana gitu. Terus mata pelajaran atau tugas apa saja yang sulit bagi anak dalam pembelajaran daring? Kalau buat saat ini sih kayaknya matematika, karena si gurunya tuh kurang menerangkan, hanya misalkan ngasih foto contoh soalnya kayak gini loh, ini soalnya kerjakan contohnya kayak gini. Kadang si anak tuh nggak ngerti gitu harus digimanain, sedangkan si gurunya tuh kurang ngasih penjelasan dalam bentuk video. Nah terus kan kadang nggak semua orang tua tuh ngerti ya si soal itu, jadi kan kadang bingung harus kerjainnya gimana. Jadi kadang orang tua tuh ada yang ya udahlah yang penting ngerjain gitu. Terus apa saja yang ibu lakukan dalam memantau aktivitas belajar anak dari rumah? Untuk memantau? Ya, memantaunya jadi kayak gimana caranya memantau anak itu? Oh ya sih, paling kalau buat lihatnya tuh dari mengawasinya, terus misalkan ngerjain tugasnya dia bisa apa enggak, kalau misalkan enggak ditanya ada yang nggak ngerti apa enggak gitu, nanti kita coba, kalau kitanya bisa kita coba ngejelasin biar anaknya ngerti. Seperti itu tekniknya ya Bu. Dari yang tadi permasalahan yang tadi ibu bilang bahwa anak itu bangun siang ya ibu, jadi harus orang tua juga berperan penting, karena orang tua juga sebagai fasilitator bagi anaknya, sebagai guru di rumah gitu ya. Nah, jadi ibu juga harus membuat waktu dan memberi tanggung jawab kepada anaknya, karena kan pembelajaran dari itu tetap dilaksanakan, jadi pembelajarannya beda tempat aja ya Bu, nggak tatap muka secara langsung sama gurunya. Seharusnya mah di waktu yang sama ngerjainnya itu, jadi anak itu harus membiasakan gitu kan. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu tatap muka lagi kan, kalau misalkan anaknya kebiasaan bangun siang itu jadi kayak gimana untuk kedepannya, seperti itu. Jadi harus dibuat seperti biasa, sekolah waktu jam 7 misalkan ngerjain tugas tepat waktu gitu ya, di guru ngirim jam segitu ya diusahakan untuk mengerjakannya tepat waktu juga, seperti itu ya Bu. Terus yang kedua kan mata pembelajarannya yang sulit itu matematika. Nah ibu tadi ibu bilang kadang ibu juga nyantain gitu ya. Nah itu udah salah satu solusi yang terbaik menurut saya. Karena kan nggak semua orang tua paham mengenai pembelajaran itu, tapi kalau misalkan orang tuanya yang kreatif pasti bakal lihat dari caranya dari YouTube gitu kan. Sekarang teknologinya udah canggih gitu ya, jadi bisa lihat dari YouTube gitu bagaimana cara pembelajaran matematika yang menurutnya sulit seperti itu. Atau enggak, banyak di Google juga ada referensi buku gitu, bisa dibaca lagi mengenai pembelajaran tersebut buat daring, padahal kan banyak yang salah dipergunakan ya. Terus banyak ada faktor-faktor lainnya juga gitu, kasus-kasus lainnya yang kayak malah main aplikasi yang lain gitu kan. Nah takutnya misalkan nanti ada anak ibu itu malah lupa sama waktu sama itu, jadi ibu harus memantaunya lebih lagi. Terus di waktu kalau misalkan itu kalau misalkan anaknya ingin main gadget ya paling dibatasi, terus sambil dipantau juga gitu ya. Mungkin segitu aja dari saya ya Bu, masukan-masukan. Semoga apa yang saya berikan kepada ibu dan ibu yang telah memberitahu saya semoga bermanfaat. Semoga anak saya nanti bisa lebih giat belajarnya biar nggak bangun siang lagi. Ya mungkin bisa jadi motivasi juga buat kedepannya buat anak ibu ya. Begitu, makasih waktunya Ibu. Sama-sama teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada komunikasi antara guru dengan orang tua dalam proses pembelajaran? Ada. Terus apa saja yang dibutuhkan oleh anak selama pembelajaran daring? Apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar? Kalau memenuhi Bu
buku tulis sama ini mah sudah, cuma nggak ada HP aja. Terus solusinya jadi bagaimana antara Ya ke sekolah aja nih, ke sekolah komunikasi dengan sama gurunya langsung. tanya alat gadget gitu ya Bu, alat atau handphone gitu ya. Kalau itu ibu betul sekali tadi katanya ibu meminta langsung kepada guru ya, alternatif itu udah cara yang sangat baik mungkin ya, karena kan ibu sangat memperhatikan pembelajaran anaknya gitu ya, gak mau tertinggal kayak gitu. Ada komunikasi antara guru dengan murid kan kebanyakannya kalau nggak ada handphone atau itu kan orang tua itu menjadi alasan, tapi kan seharusnya orang tua juga memikirkan solusinya. Jadi sebaiknya ya konsultasi sama guru yang bersangkutan seperti itu ibu sudah bagus cara mengasihkan solusi buat anaknya tetap bisa belajar gitu, itu sudah baik. Nah, sekarang apa yang menjadi yang ibu ingin motivasi anak gitu supaya lebih giat lagi? Ya rajin belajar, aku memang orang pinter. Orang tua mah doanya kan sing cager bager bener pinter tuh. Makanya kayak orang tua yang bodoh anaknya mah. Anak-anak belajar nih, betul. Anaknya mungkin dari Rara juga ya harus nurut kepada orang tuanya. Kalau misalkan waktunya belajar kan ada waktunya main sama ada waktunya belajar. Kalau udah selesai belajar baru bisa main. Kalau misalkan ada yang kurang ngerti bisa belajar berkelompok atau tanyakan ke yang lebih mengerti. Kalau menurut Rara udah mengerti ya? Ya, Mungkin seperti itu aja Bu yang saya ingin sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu dan anak-anak dan bisa juga memotivasi untuk kedepannya supaya lebih giat lagi. Mungkin dari saya sekian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga keluarga tersebut membuahkan hasil bahwa pembelajaran di masa pandemi ini sangat mempengaruhi aktivitas orang tua. Orang tua juga mengalami banyak kesulitan dalam mendampingi anaknya selama pembelajaran daring. Dari sebagian keluarga ada yang memenuhi fasilitas seperti handphone, namun ada juga yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran. Namun orang tua di sini terus berupaya mencari cara agar anaknya tetap melaksanakan pembelajaran dengan berkomunikasi kepada guru dan diberikan solusi, yaitu dipinjamkan buku oleh guru tersebut. Pesan dari saya, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang di rumah sebagai guru.